Banyak yang mengira beliau hanyalah petapa biasa, tanpa asal-usul. Padahal, jika ditelusuri nasabnya, Mbah Fanani ternyata memiliki darah biru pesantren dan terhubung dengan ulama besar tanah Jawa. Benarkah beliau sedang memegang paku bumi di tanah tertinggi Pulau Jawa? Dukung channel ini untuk terus menelusuri jejak ulama Nusantara dengan menekan subscribe dan like. Tulis amin di komentar. Semoga kita dijauhkan dari sifat meremehkan orang lain hanya karena penampilan luarnya. Mari kita mulai ceritanya. Dataran tinggi Dieng, Wonosobo, di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, udara bukan sekadar dingin, ia menusuk hingga ke sumsum tulang. Kabut tebal seringkali turun tanpa permisi, menyelimuti jalanan aspal berliku yang membelah desa-desa di awan. Di pinggir jalan raya Dieng, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, berdiri sebuah tenda kecil. Bukan tenda pendaki gunung yang kokoh, melainkan tenda lusuh dari terpal biru yang warnanya mulai memudar dimakan matahari dan hujan. Di dalam tenda itulah hidup sebuah misteri yang bernapas. Sosok tua renta dengan rambut panjang menggumpal gimbal yang tak pernah disisir puluhan tahun. Kulit yang legam terbakar matahari namun anehnya bercahaya, dan tubuh yang hanya berbalut sarung berlapis selimut tebal. Ia adalah Mbah Fanani. Penduduk sekitar sudah kenyang dengan pertanyaan para turis yang lewat. Itu orang gila ya Pak? Tanya seorang pelancong dari Jakarta yang membuka kaca mobil mewahnya. Pak Solihin, seorang warga lokal yang sedang menyabit rumput, tersenyum kecut. Jangan sembarangan Mas. Kalau orang gila, dia sudah mati kedinginan sejak dulu. Dieng ini, kalau malam, suhunya bisa minus. Orang waras saja butuh heater dan jaket tebal. Beliau cuma pakai sarung. Puluhan tahun tidak sakit, tidak minta makan, tidak bicara. Mbah Fanani memang fenomena yang menampar logika medis dan sosial. Ia menjalani laku tapa bisu, puasa bicara, dan uzlah mengasingkan diri di tengah keramaian. Ia tidak tinggal di gua tersembunyi, tapi di pinggir jalan raya yang bising oleh deru knalpot motor dan truk sayur. Seolah ia ingin menunjukkan bahwa kesunyian sejati bukan terletak pada tempat yang sepi, melainkan pada hati yang tidak terikat dunia. Setiap hari, Mbah Fanani hanya duduk, diam, tatapan matanya seringkali kosong, menembus kabut, seolah melihat dimensi lain yang tak terjangkau mata manusia biasa. Kuku tangan dan kakinya memanjang melingkar-lingkar, menjadi saksi bisu betapa lamanya ia tidak mengurus jasad fisiknya. Baginya, jasad hanyalah baju sementara yang tak perlu dimanjakan. Namun, di balik diamnya, ada aura wibawa yang membuat siapa saja, bahkan preman pasar sekalipun merasa segan untuk berbuat onar di dekat tendanya. Tenda biru itu seolah memiliki pagar gaib tak kasat mata. Pernah ada kisah, sebuah truk remblong meluncur deras ke arah tenda. Secara nalar, tenda itu harusnya hancur lebur. Tapi anehnya, truk itu berbelok drastis di detik terakhir, seolah menabrak dinding karet, menyelamatkan sang petapa yang bahkan tidak berkedip sedikitpun. Malam hari di Dieng adalah ujian ketahanan fisik. Angin berhembus, membawa uap air beku embun upas. Di dalam tendanya yang sempit, Mbah Fanani tidak tidur. Bibirnya terkunci rapat, namun hatinya bergemuruh dengan dizikir. Bagi warga yang memiliki kepekaan batin, mata batin, tenda Mbah Fanani di malam hari bukanlah tenda kumuh. Tenda itu bersinar terang benderang, menjulang ke langit seperti pilar cahaya. Pak Kiai Sobari, sesepuh desa setempat, pernah bercerita kepada santrinya. Suatu malam Jumat Kliwon, saya lewat dekat tenda Mbah Fanani. Saya melihat tenda itu penuh sesak. Cerita Kiai Sobari. Penuh sesak sama siapa ye? Kan tendanya kecil. Tanya santri, penuh dengan orang-orang berjubah putih dan hijau, yang wajahnya bersinar. Mereka datang silih berganti, mencium tangan Mbah Fanani, lalu pergi. Baunya wangi sekali, seperti minyak kasturi yang tidak ada di toko dunia. Itu bukan manusia biasa, mungkin para rijalul ghaib, wali-wali Allah yang tersembunyi, yang sedang sowan. Kisah-kisah seperti ini membangun reputasi Mbah Fanani bukan sebagai pengemis gila, melainkan sebagai paku bumi, sosok yang ditugaskan Allah untuk memegang keseimbangan alam di tanah Jawa, khususnya di wilayah Dieng yang rawan bencana kawah dan gempa. Mbah Fanani tidak pernah meminta makan, namun rezeki datang sendiri. Warga berebut meletakkan makanan di depan tendanya.
Uniknya, Mbah Fanani sangat selektif. Ia hanya memakan makanan dari orang yang hatinya ikhlas dan uangnya halal. Jika ada pejabat korup yang memberi nasi kotak dengan niat pencitraan, nasi itu akan dibiarkan membusuk tak disentuh atau dilempar keluar tenda oleh beliau. Beliau adalah filter kejujuran yang paling akurat. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau bisa menelanjangi niat hati siapa saja yang datang. Tatapan matanya yang tajam seolah berkata, "Aku tahu apa yang kau sembunyikan." Dan di sanalah letak ketakutan sekaligus kekaguman orang-orang terhadap sosok misterius ini. Reputasi Mbah Fanani sebagai orang jaduk sakti mungkin hanya konsumsi warga lokal. Namun, pengakuan sesungguhnya datang dari kaum habaib, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama besar. Bagi kalangan pesantren, tidak ada sertifikasi kewalian yang lebih valid selain pengakuan dari wali lain. La yariful wali ija wali. Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali juga. Suatu siang yang cerah, sebuah iring-iringan mobil mewah berhenti. Di depan tenda lusuh itu, keluarlah sosok ulama harismatik yang disegani di Nusantara, Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, atau dalam beberapa versi cerita, para habaib sepuh lainnya. Penampilan sang Habib sangat rapi, wangi, dan agung. Kontras sekali dengan Mbah Fanani yang dekil dan tak terurus. Secara logika sosial, seharusnya Mbah Fanani yang bangun, membersihkan diri, dan mencium tangan sang Habib. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sang Habib mendekati pintu tenda dengan takzim, melepas alas kakinya di aspal yang panas, dan merangkak masuk ke dalam tenda yang sempit itu. Para pengawal dan jamaah menahan napas. Mereka menyaksikan pemandangan yang menggetarkan hati. Habib Lutfi, pemimpin para wali di zamannya, meraih tangan kotor Mbah Fanani yang berkuku panjang, lalu menciumnya dengan penuh mahabbah, cinta dan hormat yang dalam. Mbah Fanani yang biasanya acuh tak acuh, kali ini merespons. Beliau menatap mata sang Habib, lalu tersenyum simpul. Ada komunikasi batin yang terjadi di antara mereka. Sebuah dialog tanpa suara yang menggunakan frekuensi gelombang ruhani tingkat tinggi. "Beliau ini Sultanul Majadib," bisik sang Habib kepada jamaahnya setelah keluar dari tenda. "Rajanya para wali yang jadzab, ditarik akalnya oleh Allah karena cinta. Jangan pernah meremehkan beliau hanya karena penampilannya. Di balik baju kotornya, ada hati yang lebih bening dari berlian." Kunjungan para habaib ini membuka mata banyak orang. Mengapa para keturunan Rasulullah begitu menghormati orang yang terlihat seperti gelandangan ini? Dalam ajaran tasawuf, dijelaskan bahwa Mbah Fanani berada dalam makom fana. Beliau sudah lebur. Kesadarannya tentang dunia, tentang harta, tentang citra diri, sudah hangus terbakar oleh kebesaran Allah. Beliau tidak lagi pusing apakah bajunya kotor atau bersih, apakah orang memujinya atau menghinanya. Fokus hatinya 24 jam hanya memandang wajah Allah. Berbeda dengan ulama syariat yang bertugas mengajar umat dengan lisan dan kitab, tugas wali seperti Mbah Fanani adalah menjaga rahasia alam semesta. Beliau adalah baterai spiritual. Seorang santri pernah bertanya pada Habib yang berkunjung, "Bib, kenapa Mbah Fanani tidak sholat berjamaah di masjid? Bukankah itu wajib?" Sang Habib tersenyum. "Matamu melihat dia duduk di situ, tapi ruhnya mungkin sedang sujud di Baitullah Ka'bah atau sedang bersimpuh di Raudah Nabi. Jangan ukur orang khusus dengan penggaris orang awam. Bisa konslet akalmu." Kejadian lain yang menguatkan hal ini adalah ketika seorang ulama dari Yaman datang berkunjung. Ulama itu tidak bisa berbahasa Indonesia, apalagi Jawa. Mbah Fanani tidak bicara bisu, namun mereka terlihat mengobrol asyik selama 1 jam. Si ulama Yaman mengangguk-angguk sambil menangis, sementara Mbah Fanani menunjuk-nunjuk ke arah langit. Bahasa apa yang mereka gunakan? Bahasa hati. Bahasa para ruh yang saling mengenal di alam lahut. Sejak saat itu, tenda Mbah Fanani menjadi destinasi spiritual. Bukan untuk meminta nomor togel atau pesugihan yang pasti akan diusir secara halus oleh alam, tapi untuk meminta barokah doa dari seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang tua ini? Dari mana asalnya? Nasab apa yang mengalir di darahnya? Hingga para habaib begitu hormat. Rasa penasaran publik mulai terjawab perlahan. Seorang peneliti sejarah pesantren, sebut saja Ustadz Arif,
mencoba menelusuri asal-usul Mbah Fanani. Ia tidak puas hanya dengan legenda. Ia butuh data. Berbekal informasi dari potongan-potongan cerita para peziarah, Ustadz Arif melakukan perjalanan ke arah barat, meninggalkan pegunungan Dieng, menuju dataran panas Cirebon, Jawa Barat. Petunjuk mengarah ke sebuah pesantren tua di daerah Benda Kerep. Benda Kerep adalah wilayah yang unik di Cirebon. Sebuah kampung santri yang memegang teguh tradisi, di mana modernitas seolah ditahan di gerbang desa. Di sanalah Ustadz Arif menemukan titik terang. Ia bertemu dengan para sesepuh pesantren Benda Kerep. Saat nama Mbah Fanani atau Kiai Fanani disebutkan, wajah para sesepuh itu berubah menjadi sendu sekaligus bangga. Benar, kata Kiai sepuh di sana. Beliau adalah keluarga kami. Beliau adalah putra dari Kiai Beni bin Kiai Asyari. Ternyata, Mbah Fanani bukanlah orang tanpa asal-usul. Beliau lahir dengan nama Fanani. Masa mudanya dihabiskan selayaknya santri pada umumnya. Mengaji, tirakat, dan berkhidmah pada guru. Namun, ada satu titik balik dalam hidupnya yang mengubahnya dari santri biasa menjadi petapa misterius. Kisah masa mudanya terungkap. Mbah Fanani muda dikenal cerdas, namun pendiam. Ia sering menghilang di malam hari. Ditemukan sedang berzikir di makam-makam keramat atau di pinggir pantai Cirebon. Tanda-tanda kewalian jadzab sudah terlihat sejak remaja. Diceritakan oleh pihak keluarga, puluhan tahun yang lalu, Mbah Fanani pamit untuk mengembara. "Saya mau mencari Bapak," katanya singkat. Padahal, bapak kandungnya ada di rumah. Yang dimaksud bapak di sini adalah bapak ruhani, atau guru sejati, atau mungkin pencarian akan zat Allah yang maha melindungi. Sejak keluar dari Cirebon, Mbah Fanani tidak pernah memberi kabar. Ia berjalan kaki menyusuri Pantura, masuk ke hutan-hutan Jawa Tengah, hingga akhirnya kakinya terhenti di tanah tinggi Dieng. Mengapa Dieng? Ada yang bilang, Dieng adalah poros spiritual tanah Jawa. Hyang, dewa atau Tuhan, tempat di mana langit dan bumi begitu dekat. Mbah Fanani merasa, disinilah kalwatnya akan sempurna. Fakta mengejutkan lainnya terungkap. Mbah Fanani ternyata memiliki istri dan anak di Cirebon yang beliau tinggalkan. Ini menjadi perdebatan fikih yang rumit bagi orang awam. Bagaimana hukumnya meninggalkan keluarga? Namun, dalam kacamata kewalian, ini adalah uzlah yang diperintahkan langsung oleh Allah ilham. Dan terbukti, keluarga yang ditinggalkan di Cirebon ternyata hidup berkecukupan. Anaknya menjadi orang soleh. Dan mereka ikhlas menerima takdir bahwa ayah atau suami mereka diwakafkan untuk umat dan alam semesta. Beliau itu bukan lari dari tanggung jawab, jelas kerabatnya, tapi beliau sedang memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang tidak kuat dipikul orang biasa. Beliau menahan bencana dengan doanya. Dari penelusuran di Cirebon inilah, satu rahasia besar mulai terkuak. Rahasia tentang darah yang mengalir di tubuh Mbah Fanani. Sebuah garis keturunan yang menyambung langsung ke tiang pancang Islam di tanah Jawa. Siapa sebenarnya Mbah Fanani? Pertanyaan judul serial ini menemukan jawabannya di episode ini. Dari silsilah keluarga di Benda Kerep Cirebon, terkonfirmasi bahwa Mbah Fanani bukanlah keturunan orang sembarangan. Jalur nasab beliau bersambung ke atas. Mbah Fanani bin Kiai Beni bin Kiai Asyari terus naik ke atas hingga sampai kepada Mbah Mukoyim, pendiri pesantren Buntet Cirebon yang legendaris, dan terus menyambung hingga ke Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang juga merupakan keturunan Rasulullah SAW Sayyid atau Habib dari jalur Imam Hussein Roh. Artinya, Mbah Fanani sejatinya adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan Nabi dan juga ningrat keturunan Keraton Cirebon. Beliau memiliki darah biru, baik secara spiritual maupun kerajaan. Inilah jawaban mengapa para habaib seperti Habib Lutfi begitu menghormatinya. Mereka tahu peta silsilah ini. Mereka mencium tangan Mbah Fanani bukan hanya karena kewaliannya, tapi karena mereka memuliakan darah Rasulullah yang mengalir di tubuhnya yang lusuh itu. Namun, Mbah Fanani memilih jalan humul menyembunyikan diri. Beliau membuang semua gelar kebangsawanannya. Beliau membuang gelar Raden, Kiai, atau Habib. Beliau lebih memilih dikenal sebagai gelandangan bisu di pinggir jalan. Kenapa?
karena beliau takut akan ria pamer dan ujub sombong. Beliau ingin dikenal Allah saja, bukan dikenal manusia. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Mbah Fanani memilih menjadi rumput, diinjak orang, tapi akarnya kuat, mencengkeram bumi, dan memberi kehidupan. Ujar seorang pengamat tasawuf. Fakta tentang nasab ini mengubah cara pandang orang terhadap Mbah Fanani. Tenda biru lusuh itu kini dilihat sebagai istana sufi. Di dalamnya bersemayam seorang pangeran Cirebon yang memilih jalan sunyi. Banyak orang yang mengaku keturunan Nabi, tapi sibuk meminta dihormati dan dilayani. Mbah Fanani justru sebaliknya. Beliau memiliki nasab emas itu, tapi beliau kubur dalam-dalam, di bawah tumpukan selimut kumal. Ini adalah tamparan keras bagi orang-orang yang gila hormat. Para habaib yang datang sowan ke Dieng sebenarnya sedang melakukan napak tilas. Mereka belajar tentang tawadu, kerendahan hati tingkat dewa. Ada cerita menarik ketika seorang peziarah sombong datang. Dia membanggakan sedekahnya. "Bah, ini saya bawakan uang jutaan buat Mbah," katanya. Mbah Fanani tidak menoleh. Uang itu diletakkan. Tiba-tiba angin kencang bertiup, menerbangkan uang-uang kertas itu ke jalan raya. Mbah Fanani diam saja, tidak berusaha mengejar. Si peziarah panik memunguti uangnya. Di situ, Mbah Fanani menoleh dan tersenyum sinis, seolah berkata, "Kau budak uang, sedangkan aku tuannya uang. Uang datang padaku, aku tidak butuh. Kau punya uang, tapi kau diperbudak olehnya." Kisah nasab Sunan Gunung Jati ini menyebar, membuat tenda Mbah Fanani semakin keramat. Namun, Mbah Fanani tetaplah Mbah Fanani. Ia tidak berubah menjadi ramah atau minta dilayani. Ia tetap diam dalam keagungan uzlahnya. Kisah para wali Allah tidak pernah lepas dari karomah kemuliaan atau keajaiban. Bagi akal rasional, ini mustahil. Tapi bagi iman, ini adalah bukti kekuasaan Allah. Salah satu kisah paling masyhur tentang Mbah Fanani adalah peristiwa musim haji. Suatu tahun, beberapa jamaah haji asal Wonosobo dan Banjarnegara yang sedang berada di Makkah Al-Mukarromah terkaget-kaget. Di tengah kerumunan jutaan manusia saat tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka melihat sosok yang sangat familiar. Rambut gimbal, jalan sedikit pincang, memakai kain ihram, tapi wajahnya sangat mirip Mbah Fanani. "Loh, itu kan Mbah Fanani, petapa Dieng!" seru salah satu jamaah. Mereka berusaha mengejar, tapi sosok itu menghilang di antara lautan manusia. Ketika mereka pulang ke tanah air, mereka langsung mengecek ke Dieng. "Pak, apakah Mbah Fanani pergi haji tahun ini?" tanya mereka pada warga sekitar tenda. Warga bingung. "Haji apanya? Wong beliau 24 jam duduk di sini, tidak kemana-mana, makan saja jarang, apalagi bikin paspor." Namun, jamaah haji itu bersumpah demi Allah melihatnya. Inilah yang disebut ilmu Tay al-Ard, melipat bumi, bagi seorang wali yang sudah menembus batas dimensi. Jarak Dieng Makkah hanyalah 1 langkah kaki. Raga fisiknya mungkin ada di tenda Dieng, menjaga tanah Jawa, tapi raga ruhaninya Badal sedang bertawaf di rumah Allah. Karomah lain yang sering disaksikan warga adalah perlindungan alam. Dieng adalah kawasan vulkanik aktif. Kawah Sileri sering meletus tiba-tiba, mengeluarkan gas racun. Pernah suatu ketika, Kawah Sileri menunjukkan aktivitas tinggi, status waspada. Warga desa sekitar panik, bersiap mengungsi. Namun, mereka melihat ke arah tenda Mbah Fanani. Sang petapa tenang-tenang saja. Ia tidak beranjak. Warga berpikir, kalau paku buminya saja tidak lari, berarti insya Allah aman. Benar saja. Letusan itu urung terjadi, atau hanya letusan kecil yang tidak membahayakan pemukiman. Mbah Fanani seolah menjadi barometer keamanan. Selama beliau masih duduk tenang di sana, warga Dieng merasa ayem. Ada keyakinan bahwa doa-doa beliau menjadi payung raksasa yang menahan hujan musibah. Beliau itu seperti penangkal petir, kata Pak RT setempat. Bencana yang harusnya besar, jadi kecil berkat ada beliau. Keajaiban-keajaiban ini tidak membuat Mbah Fanani jumawa. Jika ada orang datang meminta jimat atau nomor buntut, beliau akan marah. Bisa jadi, orang itu dilempar batu kerikil atau disiram air. Mbah Fanani tidak mau karomahnya disalahgunakan untuk kemusyrikan. Beliau ingin orang kembali kepada Allah, bukan kepada klinik. Tahun 2017,
ketenangan Dieng terusik. Sebuah peristiwa besar terjadi yang sempat viral di media sosial nasional. Tiba-tiba, tenda Mbah Fanani kosong. Mbah Fanani hilang. Warga Dieng geger. Mereka marah dan sedih. Isu beredar bahwa Mbah Fanani diculik. Ternyata, Mbah Fanani dijemput oleh pihak keluarganya dari Cirebon Indramayu atau Benda Kerep. Mereka merasa sudah waktunya Mbah Fanani dirawat di rumah yang layak karena usia yang sudah sangat sepuh. Niat keluarga baik, ingin memuliakan orang tua. Namun, apa yang terjadi di Dieng setelah kepergian Mbah Fanani sungguh mistis. Langit Dieng menjadi gelap. Hujan badai turun tak henti-henti disertai petir yang menyambar-nyambar. Suasana mencekam. Warga meyakini bahwa alam Dieng menangis dan marah karena paku buminya dicabut. Dieng rasanya hampa, seperti ada nyawa yang hilang, ungkap warga di media sosial. Tak hanya alam, Mbah Fanani sendiri dikabarkan tidak betah. Di rumah keluarganya yang nyaman, beliau justru gelisah. Tubuhnya yang biasa diterpa angin gunung, kini terkurung tembok. Akhirnya, setelah melalui musyawarah keluarga dan desakan spiritual isyarat langit, keluarga sepakat mengembalikan Mbah Fanani ke Dieng. Kepulangan Mbah Fanani disambut ribuan warga bak pahlawan perang. Jalanan macet total, shalawat bergema, tangis haru pecah saat sosok tua itu kembali didudukan di dalam tenda birunya. Seketika itu juga, cuaca Dieng yang muram kembali cerah. Hingga hari ini, atau setidaknya hingga akhir hayatnya, jika cerita ini dibaca di masa depan, Mbah Fanani tetap menjadi ikon spiritual Dieng. Apa sebenarnya pesan yang ingin beliau sampaikan? Di zaman modern ini, semua orang ingin bicara. Di media sosial, semua orang berebut panggung, berebut merasa benar, berebut pamer kekayaan dan kesalehan. Dunia bising oleh kata sampah. Mbah Fanani hadir untuk menampar kita dengan diamnya. Beliau mengajarkan, pertama, ikhlas itu sunyi, tak perlu koar-koar soal ibadahmu. Kedua, dunia itu kecil, kau bisa hidup bahagia hanya dengan sarung dan tenda, jika hatimu seluas samudra. Ketiga, hormati nasab, tapi jangan bergantung padanya. Beliau cucu Sunan Gunung Jati, tapi hidup bak pengemis demi menjaga hati. Siapa sebenarnya Mbah Fanani? Dia adalah Mbah Fanani bin Beni bin Asyari, keturunan Sunan Gunung Jati. Tapi lebih dari itu, dia adalah cermin bening. Saat kita melihatnya, kita tidak melihat siapa dia, tapi kita melihat betapa kotornya diri kita sendiri yang masih mencintai dunia yang dia tinggalkan. Tenda biru di Dieng itu bukan sekadar tenda, itu adalah monumen pengingat bahwa di atas awan masih ada hamba Allah yang selesai dengan dirinya sendiri, hidup semata-mata demi sang kekasih. Dan di tengah dinginnya kabut Dieng, Mbah Fanani tetap diam. Namun diamnya adalah doa paling lantang yang mengetuk pintu langit setiap detiknya.